Tengah. Semarang telah ada sejak masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Semarang kala itu menjadi pusat pemerintahan daerah dan distribusi berbagai hasil pertanian ke Batavia. Berbagai infrastruktur berupa bangunan bergaya khas Belanda banyak berdiri di Semarang untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan distribusi hasil pertanian. 1. Lawang Sewu. Lawang Sewu dahulunya merupakan sebuah gedung Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij yang dibangun tahun 1904 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Lawang Sewu sempat dialihfungsikan menjadi kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKRI) Kodam Diponegoro dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Sekarang Lawang Sewu dijadikan destinasi wisata dan museum sejarah. Julukan Lawang Sewu disematkan karena jumlah pintu dan jendela di bangunan ini sangat banyak, walaupun sebenarnya tidak sampai 1000. Terletak di Jalan Pemuda tepat di depan Tugu Muda Semarang, Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis tak masuk akal sering terjadi di sini. Beberapa kali juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film horor dan acara misteri. Julukan Lawang Sewu disematkan karena jumlah pintu dan jendela di bangunan ini sangat banyak, walaupun sebenarnya tidak sampai 1000. Terletak di Jalan Pemuda tepat di depan Tugu Muda Semarang, Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya. Banyak kejadian mistis tak masuk akal sering terjadi di sini. Beberapa kali juga digunakan sebagai lokasi pengambilan gambar film horor dan acara misteri. 2. Tanjakan Gombel. Salah satu tempat yang paling terkenal angker di Semarang adalah Jalanan Bukit Gombel di Ngesep, Kecamatan Banyumani. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heekeren. Pembangunan jalan ini sempat mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama datang ke Semarang. 3. Rumah Abraham Fletterman. Rumah Abraham Fletterman merupakan rumah tua bergaya arsitektur khas Belanda yang terletak di Jalan Veteran, Kota Semarang. Rumah Abraham Fletterman sekilas tampak kosong tak berpenghuni dengan aura mistis yang dapat membuat merinding walau hanya memandangnya saja. Rumah ini sangat angker. Sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih tampak mondar-mandir di halaman setiap malam hari. Dahulu rumah Abraham Fletterman juga sempat menjadi lokasi film berjudul Beranak Dalam Pendam yang dibintangi oleh mendiang Suzana. 4. Gereja Katolik St. Yusuf. Gereja Katolik St. Yusuf merupakan gereja megah yang berlokasi di Gedangan, Kota Semarang. Dalam riwayat berdirinya, gereja ini pernah satu kali runtuh dan menyebabkan beberapa orang tewas tertimbun material bangunan. Warga sekitar seringkali dihantui oleh sosok pastor bule yang mengelilingi bangunan gereja pada malam hari. Tak hanya itu, lonceng gereja juga kerap mengagetkan warga karena berbunyi tiba-tiba tanpa ada satupun yang menggerakkannya. 5. Marabunta. Marabunta merupakan bangunan bergaya arsitektur Belanda dengan 2 ekor semut merah marabunta di bagian atapnya. Tak ada satupun yang tahu korelasi antara semut marabunta dengan bangunan tua ini. Dahulu Marabunta merupakan teater dan kafe yang mementaskan berbagai judul drama pada masa Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung Marabunta beralih fungsi menjadi tempat resepsi pernikahan. Menurut pengakuan warga, sering terlihat sosok wanita Belanda yang menari-nari dan menangis seolah sedang mementaskan sebuah drama di dalam gedung Marabunta. 6. SMAN 1 Semarang. SMAN 1 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Semarang yang melahirkan siswa-siswa berprestasi. Tak banyak yang tahu bahwa sekolah ini telah ada sejak masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Belanda di Indonesia. Awalnya SMAN 1 Semarang bernama Hogereburger School HBS pada tahun-tahun 1939 sampai tahun 1942. Kemudian ketika pendudukan Jepang digunakan sebagai asrama sekolah pendidikan untuk tentara Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Terakhir pada tanggal 29 September tahun 1945 kembali beralih fungsi menjadi rumah sakit tentara oleh pemerintah Belanda selama beberapa bulan saja. Sekolah ini memiliki satu lorong bawah tanah rahasia yang konon terhubung dengan ruang bawah tanah Lawang Sewu.
Bagi yang mengerti, Aula SMAN 1 Semarang memiliki aura kesedihan yang amat mendalam. Berbagai penampakan tentara Belanda, Jepang, dan pribumi dengan tubuh yang tidak utuh kerap menebar teror di sepanjang koridor sekolah. Tak jarang penampakan tentara Belanda yang sedang berbaris dan dua orang noni Belanda bergaun indah juga sering terlihat di beberapa sudut sekolah. 7. Rumah bekas pabrik gas. Bangunan ini awalnya bernama Nederlands Indische Gasmat Secapij yang terletak di Jalan Seleko nomor 17 Kota Semarang. Dahulu bangunan ini merupakan sebuah pabrik gas pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia dan sempat terendam luapan sungai, semua aktivitas produksi dihentikan dan dibiarkan kosong. Salah seorang penjaga sempat bercerita mendengar suara orang bercanda dan bekerja dari dalam bangunan kosong ini. Jalur perlintasan kereta api yang tepat berada di gedung ini juga sering menyebabkan korban jiwa sehingga semakin menambah aura angker.